Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mariam Brian Trilaksono. Saya dari Universitas Trunojoyo Madura, Fakultas Pertanian, Prodi Ilmu Kelautan, kelas B dengan NIM 2103411000011. Kali ini saya akan menjelaskan terkait sedimentologi, yaitu matkul sedimentologi yang ada di Universitas Trunojoyo Madura ini. Di Prodi Kelautan ini saya akan menjelaskan sedikit tentang sedimentologi yang materinya telah dijelaskan oleh Bapak Azhari sebelumnya. Jadi apa sih itu sedimentologi? Sedimentologi itu merupakan ilmu yang mempelajari terkait sedimen. Itu menurut Wadul pada tahun 1937. Sedimen sendiri, sedimentologi ini itu berfokus pada sedimen. Dan sedimen itu apa? Nah itu, apakah sedimen itu pasir, tanah, substrat, dan lain-lain? Sedimen itu sering kita jumpai saat kita berkendara. Berkendara ini, kelilipan, itu berkemungkinan kita terkena sedimen. Sedimen itu memiliki banyak sekali jenis dan ukuran. Mulai dari yang terbesar bold, ada sampai clay. Sedimen itu sering kita jumpai di kehidupan sehari-hari. Namun sedimen itu kita banyak yang nggak tahu sedimen itu apa. Padahal sedimen itu ada yang digunakan untuk tambahan masakan kita. Menurut Pak Azhari, dari materi Pak Azhari sebelumnya, Pak Azhari mengatakan bahwasanya garam itu adalah sedimen. Kan? Garam kan sering kita gunakan. Dan ternyata garam ini termasuk sedimen. Dan pada garam juga ada sedimen. Seperti itu. Terus Pak Azhari pernah bertanya pada kita, ada atau tidak sedimen itu di udara atau di atmosfer? Jawabannya ada. Terus apa itu sih sedimen? Seperti itu. Sedimen itu merupakan hasil dari erosi maupun pelapukan dari batuan. Di situ ada siklus nantinya. Siklus batuan ada, siklus bed. Siklus sedimen juga ada. Siklus fisika dan hidrologi seperti itu. Kalau kita membahas tentang sedimen, kita juga membahas asal usul terkait sedimen. Sebelum saya jelaskan asal usul dari sedimen, mari kita simak video berikut. Atau sedimentasi. Sedimentasi adalah proses pengendapan massa batuan atau tanah. Sedimentasi ini berlangsung setelah proses pelapukan dan erosi terjadi. Proses ini tidak terjadi dalam 1 hari atau 2 hari, tetapi mengalami berbagai tahapan sebelum terbentuk formasi batuan sedimen. Awalnya, sedimen atau partikel-partikel kecil batu terbawa oleh air, gaya gravitasi, gletser, dan angin, kemudian mengendap di tempat yang lebih rendah. Kita kan udah menyimak dan melihat sekilas tentang sedimentasi di video yang sudah ada. Nah, sedimentasi itu sedimentasi itu adalah proses dari pengendapan dari si sedimen ini, di mana sedimentasi ini berasal dari proses-proses sebelumnya, yaitu proses pelapukan, proses apa itu namanya, erosi seperti itu. Dan sedimentasi ini juga dipengaruhi oleh beberapa faktor dari pengendapan itu, dan pastinya dia akan mengendap di daratan yang lebih rendah seperti itu. Entah itu dia dibawa angin dari butiran-butiran sedimen yang kecil, terbawa oleh angin yang tadi terkena mata kita, adalah sedimen yang melayang di atmosfer. Sedimen yang nanti dibawa angin nantinya pasti akan jatuh
dan mengendap. Seperti itu. Jatuh di dataran yang lebih rendah. Sama halnya seperti yang dibawa oleh arus aliran air. Sama. Nantinya dia akan mengendap di daratan atau dataran yang lebih rendah. Seperti cekuan ini ya. Dia akan menumpuk di sini oleh arus. Seperti itu. Jadi sedimentasi itu proses dan selalu ada dalam terbentuknya ini sedimen. Terus kita akan membahas terkait apa aja dari sedimen. Sedimen bisa dibedakan dari prosesnya. Jadi sedimen itu ada yang berasal dari biologi, ada yang berasal dari fenomena alam, seperti itu. Jadi sedimen itu juga terbentuk karena letusan Gunung Merapi, terbentuk dari fosil-fosil, seperti itu. Jadi sedimen itu banyak hal yang terbentuknya dia itu banyak dari apa aja, seperti itu. Dan sedimen sendiri itu juga dipengaruhi oleh peristiwa kimia. Nah, ketika proses pengendapan itu dibantu oleh suatu hal kimia, seperti itu. Terus jenis-jenis dari sedimen ya berdasarkan proses terjadinya, ya kan. Jadi sedimen itu banyak, jenis-jenisnya dari sedimen itu banyak. Sedimen itu ya jenis-jenisnya. Sedimen diklasifikasikan berdasarkan jenis. Itu terdapat 3 jenis sedimen berdasarkan proses pengendapannya. Ya, ini ada klastik, organik, dan kimiawi. Klastik sendiri adalah jenis batuan sedimen yang dihasilkan dari proses sedimentasi batuan beku di suhu yang rendah, yang mengalami pelapukan mekanik terus-menerus seperti pasir. Jadi sedimen-sedimen yang dari jenis klasifikasi klastis ini, dia terdapat pada suhu yang rendah ataupun tidak. Namun di situ yang difokuskan adalah prosesnya. Dia terjadi pelapukan, seperti itu. Terus lanjut pada sedimen organik. Sedimen organik merupakan batuan sedimen yang dibentuk dan dibantu proses pengendapannya oleh organisme. Jadi yang saya jelaskan sebelumnya, terbentuknya sedimen ini karena dibantu oleh organisme lain, seperti itu. Dan ada yang terakhir yaitu sedimen kimiawi, yaitu di mana dalam proses pengangkutan sedimen dan pengendapan sedimen itu dibantu oleh proses kimiawi, seperti itu. Dan ada klasifikasi berdasarkan tenaganya juga sedimen, yaitu ada sedimen awatis, airis, dan glasial, seperti itu. Sekarang saya akan berfokus pada pasir atau sand. Sand sendiri ini salah satu sedimen juga. Dia lebih besar ukurannya daripada clay. Sand ini itu pasir, kalau kita ketahui adalah pasir. Pasir ini merupakan bagian dari sedimen, kan, atau salah satu sedimen yang sering dijumpai dalam kehidupan sehari-hari, seperti itu. Kalau main ke pantai dan kemana-mana pasti ada sand, tergantung wilayahnya. Jadi itu ukuran rata-rata dari sand ini sampai 0,18 mm. Itu dari penelitiannya Walton pada 2007 itu di pesisir Teluk Perversia. Itu menurut jurnal yang pernah saya baca. Dan
sedimen pasir ini dalam transportnya itu juga dipengaruhi dari beberapa faktor ya, seperti tadi angin, gelombang, arus, dan lain-lain. Jadi itu transport yang dipengaruhi oleh gelombang sendiri itu juga pernah dibuktikan oleh Badnold dalam penelitiannya itu 1937 terkait transport sedimen pasir yang dipengaruhi oleh gelombang. Di situ menyatakan bahwasanya gelombang itu memiliki tenaga dan kekuatan untuk menggerakkan satuan butiran pasir itu sendiri. Jadi gelombang ini dibentuk oleh angin. Angin ini merupakan faktor pendukung dari terbentuknya gelombang ini. Dan ketika gelombang terjadi, gelombang ini memiliki tenaga untuk menggerakkan sedimen yang ada di dasar pasir untuk bertransport. Seperti itu. Jadi transport sedimen sendiri yang pasir, yang khususnya pasir itu juga dipengaruhi beberapa faktor yang telah saya sebutkan sebelumnya. Dan kita sekarang berfokus pada sedimen pasir. Sedimen pasir itu memiliki konsentrasi ya. Konsentrasi mineralnya sangat berat itu. Yang berat dan signifikan. Di mana telah dilakukan penelitian itu oleh Hosen dan teman-teman ini DKK pada 2023. Konsentrasinya tinggi mineralnya. Seperti itu. Jadi pasir ini memiliki kandungan mineral yang sangat tinggi. Ya, dari jurnal-jurnal yang pernah saya baca. Seperti itu. Terus kita akan berfokus pada distribusi ya. Distribusi sedimen. Distribusi sedimen itu kan kalau kita ketahui distribusi sedimen itu dari mana sedimen berasal dan menyebar. Distribusi sedimen itu faktor pendukungnya ya sama seperti transport itu, seperti gelombang, angin, dan arus, seperti itu. Sekian dari penjelasan saya. Apabila ada salah kata ataupun penjelasan penjabaran dari saya yang kurang jelas ataupun keliru, mohon maaf sebesar-besarnya. Saya Mariam Briandri Laksono pamit mundur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.